Yesus dengan jelas berkata, "Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku, jalan ini." Apakah ungkapan, "kecuali melalui aku," berarti ada 10, 20, atau 100 cara? Dia berkata hanya satu jalan. Tuhan adalah jalan yang menuntun ke kerajaan sorga, keselamatan dan pengampunan dosa. Tuhan adalah jalan yang menuntun mereka yang berduka menuju kebahagiaan, mereka yang menderita dan teraniaya ke kedamaian dan ketenangan, menjadi teman mereka yang kesepian dan selalu bersama kita dalam segala hal. Namun, apa yang terjadi kepada jiwa jika kehilangan jalan ini atau meninggalkannya tidak berguna? Tuhan jelas berkata, kini hanya hukuman kekal menanti mereka. Mari kita baca Yeremia pasal 2, ayat 8. Para imam tidak lagi bertanya, "Di manakah Tuhan?" Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Akhirnya, meninggalkan Tuhan berarti meninggalkan sang jalan. Artinya, mereka kehilangan jalan untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Itu tidak berarti dan sia-sia. Kehidupan mereka yang telah kehilangan Tuhan dan jalan mereka tidak ada artinya. Oleh karena itu, Salomo juga berkata tentang kehidupan orang yang tidak takut akan Tuhan. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kita sekarang telah menemukan jalan. Kita tidak boleh kehilangan jalan itu. Mari kita lihat nubuat dalam Mika pasal 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya." Di sini, ada tertulis bahwa Dia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dalam Alkitab versi bahasa Inggris, itu dinyatakan sebagai His Way, yang juga berarti jalan. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bukankah Tuhan menegakkan hukumnya di Sion dan membuka jalan yang mulia dan benar bagi kita untuk mencapai kerajaan sorga? Supaya kita tidak tersesat dan mengembara, Roh dan pengantin perempuan datang ke bumi ini sebagai terang kebenaran dan muncul sebagai terang di dunia yang gelap dan suram ini. Mereka telah memanggil kita, anak-anak mereka, dengan berkata, "Berkumpullah di Sion." Karena itu, kemanapun mereka menuntun kita, jangan sampai kita tersesat atau menyimpang dari jalan yang benar sampai akhir. Saya sungguh-sungguh berharap bahwa semua anggota keluarga Sion akan sepenuhnya menerima dan menikmati kasih karunia kerajaan sorga yang dikaruniakan Tuhan kepada kita.